Ingat, ingat teman-teman, ingat saudara-saudaraku semuanya. Sekarang sedang berjalan, warning, peringatan. Sekarang istilah anti Arab Yaman itu adalah kedok mereka. Kedok siapa? Intinya mereka sebenarnya bukanlah anti Arab, anti Yaman, tapi mereka adalah anti Islam. Berkedokkan dengan istilah anti Habaib, anti keturunan Yaman. Ini dilakukan oleh kelompok-kelompok yang sedang melakukan propaganda dari kader-kader muda PKI, kader-kader muda komunis, keturunan daripada komunis dan kader-kader komunis, dan juga Yahudi pesek. Jadi hati-hati, jangan sampai tertipu oleh propaganda mereka. Semoga Allah menyelamatkan kita. Para gerombolan sekte Ahmadiyah ini memang semakin busuk hatinya, semakin busuk otaknya. Barisan-barisan para gerombolan anak cucu daripada komunis. Mereka bahkan saat ini mencatut nama Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid almarhum al-Maghfurlah, sosok ulama, cucu daripada pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, sekaligus pernah menjadi presiden Republik Indonesia, dan juga beliau adalah ulama besar. Beliau adalah guru bangsa. Mencatut nama beliau, gerombolan sekte Ahmadiyah, para pembenci habaib, para pembenci zuriyah Nabi ini, para pembenci nasabah Alawi ini, mencatut nama Gus Dur dengan membuat narasi bahwa fitnah yang sekarang ini terjadi, ya, caci maki, fitnah, hujatan yang terjadi, yang sedang menimpa para habaib di Nusantara ini, itu merupakan, kata mereka ya, sebagian mereka mengatakan ini adalah karma Gus Dur yang sedang berjalan. Ini kan sangat menjijikkan ya. Jadi pernyataan-pernyataan, pikiran-pikiran kotor ini tentu saja sangat bertentangan dengan pikiran-pikiran yang selama ini telah dicontohkan ya oleh Gus Dur sebagai sosok ulama, sosok guru bangsa yang selalu mengajarkan persatuan, yang selalu mengedepankan persatuan bangsa, dan bahkan rela mengorbankan kepentingan pribadi. Dan itu sudah dicontohkan oleh Gus Dur di saat Gus Dur dulu dilengsarkan. Apa kata beliau? Bahwa jabatan bukanlah segalanya, bukanlah akhir dari segalanya, akhir dari sebuah perjuangan. Apa arti sebuah jabatan presiden kalau harus mengorbankan keutuhan dan persatuan rakyat Indonesia? Itu adalah salah satu ajaran daripada Gus Dur yang merupakan ajaran yang akan saya ingat, akan selalu bangsa Indonesia ingat. Kalau menurut saya lebih tepatnya bahwa apa yang sedang terjadi saat ini sedang dialami oleh para habaib, khususnya para Bani Alawiyin, itu bukanlah karma Gus Dur yang sedang berjalan, tetapi ini strategi propaganda PKI, jongos-jongos PKI dan anak-anak cucu PKI, dendam mereka yang selama ini terpendam, ya, mereka sedang lancarkan. Yang sekarang sedang berjalan ini, mereka sedang jalankan. Ini adalah strategi mereka, propaganda mereka, dan memang seperti itu sejak dulu. PKI itu seperti itu. Propaganda yang dijalankan saat ini ya sama seperti dulu, mengadu domba, ya, napok nyilih tangan istilahnya. Dia yang berbuat, dia menuduh orang lain. Ya seperti itu kelakuan anak-anak cucu PKI. Cuman sayangnya ya, para kaum muslimin, masyarakat awam ini masih banyak yang tertipu, masih banyak yang
percaya dengan propaganda yang sedang dilancarkan oleh jongos-jongos PKI ini. Sebenarnya apa yang mereka inginkan? Mereka ini ingin memecah belah umat Islam. Mereka sangat anti-Islam. Kalau saja ada kiai, kebetulan kiai atau sosok ulama atau tokoh yang saat ini secara zahir ya seakan-akan menjadi bagian daripada kelompok sekte Ihmadiyah ini, bisa kita lihat kok track recordnya, bisa kita lihat latar belakang masa lalunya di saat dulu Gus Dur masih hidup. Dan memang kalaupun ada kiai, orang yang pernah ngaji, orang alim yang ikut menjadi bagian daripada kelompok sekte Ihmadiyah ini, ikut mencaci maki para habaib, ikut mendukung kelompok-kelompok para pembenci habaib ini, itu bisa kita lihat bahwa memang ada kemungkinan ada dendam pribadi, ada masalah pribadi, dan juga mungkin karena busuk hatinya, karena ada hasut, ada dengki, ada iri, ya. Karena pada hakikatnya yang dilakukan para habaib di Nusantara ini tidak pernah ada yang merugikan bangsa ini. Bahkan sudah bagi mata yang tidak buta ya, maka istilah buta mata, buta hati itu sebenarnya memang fakta. Fakta adanya, dan sekarang itu semua disandang oleh kelompok-kelompok para pencaci dan pembenci para habaib di Nusantara ini. Mereka buta mata, buta hati. Mereka sengaja mencari-cari kesalahan, bahkan menciptakan, membuat fitnah terhadap para habaib, kesalahan yang sebenarnya tidak pernah terjadi, kemudian dimunculkan seakan-akan itu adalah perbuatan daripada para habaib, kelakuan daripada para habaib, fitnah, caci maki, aib yang mereka umbar, mereka ada-ada ya untuk menjatuhkan karakter, menjatuhkan nama baik para habaib agar umat ini meninggalkan para habaib. Tapi alhamdulillah, Allah akan selalu menjaga orang-orang soleh. Allah akan selalu menjaga orang-orang yang menjadi kekasih Allah. Allah akan menjaga orang-orang yang berjalan di jalan kebenaran. Ya, kebenaran tetap akan sampai pada telinga-telinga yang mau terbuka, mata yang tidak buta. Ya, kemudian hati-hati jiwa seseorang, jiwa-jiwa yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang dibersihkan pikirannya dari kotoran-kotoran liberalisme, pluralisme, komunisme, ya. Dan itu merupakan virus yang lebih berbahaya daripada radikalisme yang mereka gembur-gemburkan selama ini. Bisa kita lihat kok mereka saat ini kalau ada kiai ulama yang ikut menjadi gerombolan pencaci maki habaib, itu merupakan kiai atau ulama yang memang dulu tidak sependapat, yang selalu kontra dengan Habib Rizik misalnya. Sebenarnya konflik antara perbedaan pendapat ya antara Gus Dur dengan Habib Rizik itu sudah usai. Ya, perbedaan pendapat antar ulama itu wajar saja. Kalaupun ya pernah sampai terucap kata-kata kotor, misalnya ada ucapan-ucapan yang keluar dari Habib Rizik mengenai kalimat buta mata, buta hati. Sebenarnya video itu tak pernah utuh. Cobalah kalian lihat video itu waktu wawancara secara live ya di salah satu stasiun televisi waktu itu. Kenapa tidak kalian lihat secara utuh? Kenapa sampai muncul kata-kata Gus Dur itu buta mata, buta hati? Kata-kata yang itu pun sudah diklarifikasi oleh Habib Rizik dan sudah istilahnya sudah meminta maaf, dan itu sudah clear sebenarnya. Dan antara Gus Dur dengan Habib Rizik sebenarnya sudah tidak ada dendam. Cuman para pengikutnya ini yang mereka memanfaatkan itu, dan memang sudah dasarnya hatinya busuk, memang menjadi pembenci daripada habaib dan juga orang-orang yang menjadi pengikut Gus Dur, tetapi mereka fanatisme buta ya, karena Gus Dur pun sebenarnya tidak pernah menginginkan para pengikutnya itu berperilaku seperti itu ya. Jadi intinya bahwa propaganda yang sekarang sedang berjalan mengenai
Apa yang sekarang sedang menimpa para habaib di Nusantara ini merupakan karma Gus Dur yang sedang berjalan itu kurang tepat. Yang tepat adalah ini propaganda PKI, anak cucu PKI, ya anak keturunan-keturunan PKI, kemudian bekerja sama dengan orang-orang kafir yang memang sangat benci terhadap Islam, kemudian kelompok-kelompok barisan komunis Nusantara ya, yang memang sangat tidak menginginkan Islam ini berkembang di Indonesia dan bersatu di Indonesia, yang saat ini sedang berjalan. Jadi bukan karma Gus Dur yang sedang berjalan ya, tetapi ini propaganda komunis yang sedang mereka jalankan. Semoga Allah menyelamatkan bangsa ini dari propaganda mereka, dan semoga Allah segera buka kedok mereka dan segera Allah hancurkan mereka, dan Allah menjaga persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga persatuan sesama kaum muslimin. Wallahu a'lam.